Assalamualaikum, halo guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku mau masih berbagi share lagi ke kalian tips-tips buat kalian para kasir atau kalian yang baru mau melamar menjadi kasir. Aku mau kasih tips nih buat kalian buat meminimalisir gimana sih biar kasiran kalian tuh nggak minus atau kalian istilah katanya nggak nombok. Gimana sih? Aku udah rangkum di catatan ini, jadi sorry banget aku bakal lihat catatan ini karena aku seperti biasa takutnya ngomongnya ngelantur, ngalor ngidul, nggak jelas. Jadi langsung aja guys. Oh ya, sebelum aku lanjut, aku minta bantuan kalian buat support channel ini dengan subscribe, karena subscribe itu gratis. Langsung aja ya guys. Oh ya, kasir itu tugasnya itu melayani jual beli konsumen gitu ya guys. Jadi dia benar-benar rentan terhadap uang atau jenis pembayaran lainnya seperti kartu kredit atau kartu debit gitu ya guys. Jadi buat kasir itu bener-bener harus hati-hati banget karena uang yang kalian pegang atau kalian terima itu semuanya adalah tanggung jawab kalian. Jadi setelah kalian ada di depan mesin kasir, kalian bener-bener harus fokus dan teliti, tidak usah terburu-buru. Karena ya yang seperti aku alamin ya, aku pernah menjadi kasir, jadi kayak kalau misal lihat antrian banyak gitu guys, kayaknya kita tuh panikan banget gitu guys. Terus kalau lihat customer komplain atau gimana, itu tenang aja guys, kita tuh tenangin diri aja pokoknya. Terus kan kita di situ punya tim yang lainnya juga, jadi kita tuh nggak sendiri. Jadi kalau ada masalah apa-apa kita nggak usah panik gitu guys. Langsung aja ya guys, tips meminimalisir minus kasiran. Yang pertama, biasanya kalau kasir Indomaret atau Alfa atau kasir lainnya lah ya, kalian pasti dikasih modal kan. Modal itu ibarat kata kayak uang receh untuk kembalian kalian ngembaliin ke konsumen. Entah uangnya dalam jumlah besar, itu kalian harus butuh recehan kan guys buat ngembaliin. Nah, kalian harus bener-bener hitung modalnya. Misalkan kalian dikasih modal 500.000 itu ada puluhan, ada ribuan, ada recehan. Itu bener-bener kalian harus hitung secara rinci. Recehannya pun juga kalian hitung secara rinci. Terkadang nih kasir ya guys, sesuai pengalaman aku, biasanya dia kalau mau cepet nih gitu modalnya, kan ada lak-lakannya gitu guys, 2.000-an misalkan 100 udah di lipat-lipat gitu jadi 10.000. Nah biasanya tuh kasir kayak cuman ngitung itunya aja, atasnya aja 1, 2, 3, 4 sampai 10, padahal di dalam setiap lak itu padahal misalkan ada yang kurang, isinya cuma 2 lembar lah atau 3 lembar lah. Nah itu kalian harus benar-benar teliti karena itu bisa menyebabkan kalian minus atau nombok. Nah gitu ya guys. Terus kedua, uang konsumen, pastiin lagi ya guys, uang konsumen itu palsu atau enggak. Karena kalau misalkan uang yang kalian terima itu palsu, kalian yang ganti guys gitu. Jadi pastiin lagi uangnya asli dan uang yang kalian terima itu benar sesuai dengan jumlah total belanja yang konsumen bayar gitu guys. Misalkan total belanja 130.000, benar-benar uangnya yang kalian terima 130.000 atau uang yang lebih besar dari 150, jadi kalian bisa kembaliin gitu guys. Terus 3, pastikan price tag itu apa ya, price tag label harga yang ada biasanya di Indomaret, Alfa itu banyak yang nggak update. Yang aku temuin itu banyak banget dan sesuai pengalaman aku juga gitu guys, karena kan namanya produk itu banyak banget ya guys, bener-bener banyak banget. Kadang tuh bener-bener ada price tag yang nggak update, jadi misalkan dia udah berubah nih harganya naik, tapi dia tuh bisa selisih gitu loh guys, belum dicabut harga lamanya. Misalkan harganya 20.200 itu harga lamanya, nah harga terbarunya 21.000. Coba kalian bayangin kalau misalkan kalian lupa cabut price tag itu dan konsumennya mau minta harga yang di situ, kalian nombok 1.800. Kali berapa konsumen coba? Kalau konsumennya mau nerima harga baru, kalau enggak dia maunya pakai harga yang price tag, kalian bisa nombok. Dan nggak 1-2 konsumen, mungkin kan banyak konsumen yang datang, kalian kaliin berapa deh tuh gitu ya guys. Jadi kalian bener-bener harus update price tag harga kalian. Terus keempat, saat ada pembayaran menggunakan kartu kredit atau kartu
debit. Itu pastiin lagi kartunya asli, dan juga digesek sesuai nominal ya. Misalkan dia nominalnya 100.000 di layar, di layar ini apa sih namanya, susah banget ngomongnya. Pokoknya misalkan nominalnya 100.000 di layar, jadi kalian input di mesin edisi juga 100.000. Nah biasanya yang kekecoh ini biasanya kalau misalkan konsumennya cashback atau ambil tunai. Misalkan dia belanja total 100.000, cashbacknya 100.000 atau 200.000 lah ya misalkan. Nah kalian kalau jangan sampai kalian lupa input di layar juga, kalau cashback 200.000 juga, jadi total yang di layar itu ada 300.000. Nah yang di mesin edisi jangan sampai kalian cuma input belanjaannya aja, itu bisa juga jadi tanggungan kalian kalau misalkan dari pihak konsumennya itu nggak bisa dihubungi atau gimana lah gitu ya guys. Untuk meminimalisir aja, karena kan itu kalau misalkan nombok-nombok kayak gitu agak lama guys prosesnya gitu. Jadi misalkan di mesin edisinya itu juga harus dipastiin lagi total belanja 100.000, ambil tunai 200.000, jadi totalnya 300.000 yang diambil atau digesek di kartu konsumen gitu ya guys. Hati-hati lagi. Terus juga pas kalian ngasih uang juga jangan sampai kelebihan atau kekurangan, karena itu bisa menyebabkan minus atau plus di kasiran kalian gitu ya guys. Terus nomor 6, yang ke-6-nya barang promosi. Barang-barang promosi biasanya kan kayak di Alfa, Indomaret itu ada barang-barang promosi ya guys, kayak beli 2 gratis 1 atau beli 1 gratis 1. Nah itu kali, atau jumlah belanja berapa bisa tebus murah ini gitu ya guys. Nah kalian harus pastiin lagi konsumen kalian itu, misalkan dia udah ngambil item yang beli 2 gratis 1, dia udah ambil hadiahnya juga. Jadi kalian harus pastiin, tanyain, misalkan dia ambil 3 nih, ini udah sama hadiahnya apa belum gitu. Takutnya kalau misalkan kalian scan semua dan ternyata dia udah ngambil hadiahnya, ya mau gak mau kalian beli barang itu gitu loh, maksudnya tombok gitu. Terus apalagi ya guys, nah ini terus ketujuhnya setoran. Jadi biasanya kan kalau misalkan kita jadi kasir itu uangnya misalkan udah banyak nih, penjualannya udah banyak, uangnya udah numpuk banget di mesin kasir, udah penuh, atau nggak usah nunggu penuh, kalian pun juga harus setoran untuk meminimalisir adanya pencurian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan gitu guys. Jadi sebenarnya di mesin kasir itu uang tuh tidak boleh dalam jumlah yang banyak, pokoknya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu guys. Jadi kalian biasanya setoran ke atasan kalian atau pemegang SIP, kalian setoran itu jangan lupa dicatat atau biasanya di print langsung di komputer. Jadi misalkan kita nanti malam udah nggak ada apa-apa gitu loh guys, jadi udah ada datanya gitu. Nah terus pulsa nih guys. Jadi biasanya kalau beli pulsa itu kadang ada yang gagal ya. Kalau gagal itu biasanya kita ngembaliin uang ke konsumen, sedangkan datanya udah masuk di komputer. Jadi jatuhnya kita tuh minus gitu guys sementara. Nah nanti itu dibikin berita acara dulu biar kalian nggak minus gitu. Nah itu jangan sampai lupa dicatat gitu ya guys, dan beritahu ke pemegang SIP kalian atau atasan kalian bahwa ada pulsa yang tadinya gagal masuk, biar nanti langsung dibikin berita acara. Terus apalagi ya, barang juga guys, misalkan ada barang-barang konsumen yang salah beli atau ada kesalahan dari kita terus dia minta balikin, itu kalian juga jangan lupa, kan pastinya mereka minta balikin uang gitu ya guys, atau enggak mereka belanja lain gitu, tapi kan sedangkan datanya udah kestruk gitu ya. Jadi kalian jangan lupa beritahu ke atasan juga kalau ada barang returan nih tadi yang nggak jadi beli atau ada kesalahan dari konsumen gitu ya guys. Terus selanjutnya itu storeshift di print. Apa ya nih guys, catatan aku jadi lupa. Nah terus jangan terakhir ya guys, modal jangan sampai lupa. Jadi kan di awal shift tadi kita dikasih modal buat kembalian gitu ya guys. Nah itu jangan sampai lupa dibalikin dulu ke pemegang shift kalian atau atasan kalian. Atau misalkan kalian baru buka nih
baru 2 jam atau 3 jam gitu udah dapat modal dan uangnya tuh masih ada buat kembalian tuh banyak. Kalian bisa langsung setorin modal kalian biar nggak lupa gitu guys, biar aman. Terus nah ini terakhir ya guys, sebelum closingan atau sebelum tutup sip, pastiin lagi bener-bener kalian tuh nggak ada barang pendingan atau barang yang belum diretur, misalkan yang tadi aku bilang kayak barang nggak jadi beli atau apapun, atau ada kendala apapun yang dicatat. Kalian harus punya catatan, jangan sampai kalian tuh minus gitu guys. Kayaknya segitu aja sih guys tips-tips dari aku, semoga bermanfaat. Sekian aja video dari aku, terima kasih.